Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hadratal Mukarram Kyai Haji Afifuddin Muhajir hafizahullah ta'ala, seluruh ahli bait Ma'had Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, para umana, pengurus pondok pesantren, para jamaah istighatsah malam Jumat Manis, pengurus takmir Masjid Jami' Ibrahimi, pengurus Iksas Pusat, baik alumni maupun aktivis para santri, seluruh hadirin santri dan masyarakat yang mengikuti berlangsungnya kegiatan ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara langsung dari kediaman rumah masing-masing, para alumni di seluruh Nusantara, para simpatisan dan seluruh kaum muslimin, hafizakumullahu jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan istighatsah malam Jumat Manis pada momentum kali ini menjadi lebih istimewa. Mengapa? Alasan yang pertama, kita berada dalam satu momentum di mana sejarah pernah terjadi di Republik ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menjaga bangsa ini, umat Islam khususnya, para ulama dan seluruh masyarakat, sehingga sejarah mencatat
siapapun yang ingin merongrong kedaulatan bangsa, ingin mengubah asas negara, merekalah yang harus keluar, harus tersingkirkan dari negeri ini. Merekalah yang harus terhapus dari sejarah bangsa ini. Merekalah yang harus memahami bahwa sesungguhnya bangsa ini sepakat dengan bertuhankan Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya, hingga kita sepakat bahwa negara bangsa yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara orang-orang yang beragama. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka momentumnya momentum syukur, bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku para santri tidak boleh lupa dengan sejarah ini, bahwa di masa silam pernah ada sekelompok orang yang ingin mengubah haluan berbangsa dan bernegara masyarakat Republik Indonesia, tetapi pada akhirnya terselamatkan atas pertolongan Allah yang Maha Esa, sehingga kita hingga hari ini dan semoga ila yaumil qiyamah anak cucu kita terus dapat merasakan kenikmatan nikmat merdeka dalam makna yang seutuhnya. Merdeka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merdeka berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia, dan menjaga amanah titipan Allah bernama Indonesia. Peristiwa yang kedua, momentum tepat pada tanggal 1 Oktober hari ini adalah direstuinya dan ditetapkannya suatu ikatan santri Salafiyah Syafi'iyah atas inisiasi almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, sehingga di masa itu pengasuh almarhum Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin menandatangani sebagai tanda direstuinya berdiri satu ikatan organisasi yang mewadahi seluruh lapisan para santri. Pada waktu itu belum ada perbedaan antara santri, aktivis, dan mereka yang sudah alumni. Tepat pada malam hari ini kita akan tasyakuran milad Iksas yang ke-32. Ini kalau sosok manusia sudah dewasa menjelang usia matang, hampir 40 tahun, ini 30-an, usianya orang yang sudah seharusnya berkarakter sebagai orang tua, tetapi masih muda. Dalam istilah bahasa Arab, ya, syabab itu pemuda dari usia 20-an hingga usia 40. Jadi kalau 32 tahun ini masih muda. Walaupun pengurusnya ada yang sudah 50 tahun ke atas. Tetapi semangatnya harus muda. Kemudian makna dari ikatan.
rabitah. Ini sebagai isyarat bahwa para santri harus terikat rabitah. Rabitah yang mengikat hubungan guru dengan murid, agar santri-santri Salafiyah Syafi'iyah senantiasa kuat ikatan ruhaninya, ikatan batinnya kepada para masyayikh, para almarhumin, memiliki hubungan yang baik kepada almarhum Al-Mafullahu Kiai Haji Raden Samsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, dan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, serta para guru dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kemudian sebagai ruh pengabdian dan perjuangan untuk kemaslahatan, ini tema yang diangkat. Mengapa ruh, tidak jasad? Ini berlandaskan satu falsafah bahwa kelak pada hari kiamat, ketika seluruh alam telah hancur, ada beberapa makhluk yang masih diizinkan oleh Allah terkecualikan, tidak mengalami proses kehancuran. Ada 8 makhluk, ya. Yang pertama, Arsy tidak akan hancur meskipun melalui proses hari kiamat. Yang kedua, Al-Kursi, alam kedua di bawah Arsy. Yang ketiga, Al-Lauh, Lauhul Mahfuz, ya. Yang keempat, Al-Qalam, makhluk yang mencatat seluruh keputusan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala serta rahasia-rahasianya. Kemudian yang ke-5, tidak akan rusak bersama proses kehancuran alam ini adalah ruh. Jadi ruh tetap tidak rusak, langgeng. Kemudian yang ke-6, surga. Yang ke-7, neraka. Yang ke-8, tulang bagian belakang. Ada sebagian tulang yang diutuhkan oleh Allah sebagai bahan dasar cikal bakal dibangkitkannya manusia kelak pada hari kiamat. Berarti ruh ini tetap tidak rusak. Maka kalau kemudian ikatannya adalah ikatan ruh, hubungan antara guru dengan murid, santri dengan para masyayikh tidak akan rusak hingga nanti berjumpa di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbeda kalau kemudian ikhsas sebagai jasad misalkan, ya. Pengabdian dan perjuangan. Begitu sudah tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah al-kubra, ya ikut hancur berarti. Nah, ini berarti isyarat bahwa hubungan rabithah santri Salafiyah Syafi'iyah tidak akan hancur bersama proses hari kiamat sampai kelak di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Isyarat yang berikutnya adalah pengabdian, ruh pengabdian. Bukankah tujuan kehidupan manusia ini mengabdi? Abdun, ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini mengembalikan tujuan semula manusia diciptakan. Kemudian perjuangan. Perjuangan adalah tugas mulia para nabi dan rasul, menyampaikan risalah agama. Tujuannya apa?
berulang kali disampaikan oleh para nabi, para rasul, in uridu illal islah, kemaslahatan. Maka kalau kemudian santri Sukorejo berjuang tapi tidak membuahkan kemaslahatan, ada yang salah dalam proses perjuangannya. Santri Sukorejo berjuang tetapi tujuannya bukan untuk kemaslahatan, menimbulkan efek kemafsadatan, ada yang salah dalam niat dan proses perjuangannya. Ini sebagai evaluasi bagi kita semua. Maka perjuangan akan membuahkan kemaslahatan. In uridu illal islaha. Pada batas kemampuan kita. Oleh karena itu, dari sambungan rabithah ruh, ya, rabithah ruhaniyah ini, lahirlah satu semangat spirit yang bisa menggerakkan pengabdian kita, perjuangan kita untuk mencapai kemaslahatan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Santri Sukorejo ada di berbagai profesi, ada di berbagai belahan dunia di muka bumi ini. Rohnya senantiasa dalam perjuangan, pengabdian, perjuangan demi kemaslahatan. Jika dia sedang berkhidmat, mengabdi di suatu lembaga pendidikan, maka kemaslahatan untuk lingkungan sekitarnya. Jika dia seorang pemimpin masyarakat, maka santri Sukorejo ini tentunya mengabdi, berjuang untuk mencapai kemaslahatan daerahnya, wilayahnya. Dimanapun ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tugas, tanggung jawab, amanat, jabatan apapun, asalkan itu sesuai dengan arahan, cita-cita para almarhumin, insya Allah akan mendapatkan perhatian khusus, nadrah, perhatian istimewa dari para almarhumin guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Jaga hubungan baik ini. Bagaimana cara merawat, menjaga hubungan baik ini? Salah satu di antaranya adalah terus senantiasa mengamalkan zikir, wirid, bacaan yang telah diwariskan di pondok pesantren ini oleh para almarhumin. Ada Rotibul Haddad, ada tradisi gerak batin, ada tradisi burdah keliling, dan berbagai kegiatan wirid dzikir lainnya. Di antaranya juga adalah qasidah al-munfarijah yang ternyata dijelaskan dalam kitab ini, At-Ta'liqatul Mufidah lil Qasidah al-Munfarijah, susunan Kiai Haji Bisri Mustafa, bahwa kiai-kiai di Indonesia seperti Syekhuna Khalil Al-Bangkalani memiliki sambungan riwayat dari beliau muttasil, sambung kepada An-Nazim, penyusun qasidah ini, Al-Arif Billah Ar-Rabbani Syekh Yusuf bin Muhammad At-Tauzari At-Tunisi. Dari jalur siapa? Ternyata para guru-guru kita ini, khususnya Kiai Bisri Mustafa, memiliki sambungan riwayat ijazah ammah dari Asy-Syaikh Al-Mudarris Al-Allamah Asy-Syaikh Umar Hamdan Al-Maghribi di Mekah Al-Mukarramah. Disinilah kemudian kita bertemu dengan sanad keilmuan guru kita As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang juga berguru kepada Syekh Umar Hamdan. Berarti gurunya, para guru-guru masyayikh Salafiyah Syafi'iyah bertemu dengan para masyayikh guru-gurunya ulama Mekah di Syekh Umar Hamdan. Syekh
Umar Hamdan Al-Maghrabi At-Tunisi. Beliaulah yang kemudian mengijazahkan qasidah Al-Munfarijah sampai kepada penyusun nadhaman ini. Apa pesan bekal yang telah dititipkan oleh guru-guru kita, Ki Samsul khususnya, yang sangat besar kemungkinan beliau mendapatkan amanah dari Syekhona Khalil untuk menyebarluaskan qasidah Munfarijah ini. Atau boleh jadi Kiai As'ad yang juga murid langsung dari Syekhona Khalil. Sumbernya sama dari Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Boleh jadi sejak zaman Kiai Samsul atau sejak zaman Kiai As'ad. Salah satunya ketika menghadapi suasana yang menderah umat ini, ujian berat, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, penyakit, wabah di mana-mana, maka santri Sukorejo harus kembali kepada prinsip ishtaddi azmatu tam fariji qad adzana lai, hadapi wahai suasana kekalutan, suasana yang sangat mencekam, bertambahlah sebagaimana malam hari yang mencekam, semakin larut akan segera datang waktu pagi. Ini menunjukkan kepasrahan, totalitas dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa musibah, bencana, segala kondisi yang tidak tenang ini bagaikan malam yang akan segera pergi. Wa dhalamul lailahu surujun hatta yaghshahu abus suruji. Bahkan ketika di saat terjadi suasana yang tidak nyaman, laksana malam yang gelap gulita, masih ada bintang-bintang yang bersinar. Masih ada petunjuk-petunjuk yang bisa membimbing kita tidak benar-benar dalam kondisi kekalutan. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri diberi kesehatan, sehat walafiat, kegiatan berjalan, tentunya dengan harapan akan segera kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita rindukan? Kehidupan yang normal, seperti suasana hujan yang kemudian menumbuhkan, ya. Inilah yang kita rindukan. Wasahabul khairi lahu matarun fa idza ja'al ibanu taji. Tetapi hujan itu ada waktunya. Fa idza ja'al iban, kalau sudah datang waktu musim hujan, pasti taji akan datang. Prosesnya harus dengan pandai mengambil hikmah. Wa fawaidu maulana jumadun li suruhil anfusi wal muhaji. Ambillah faidah dari setiap peristiwa yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, kita punya guru yang bernama Kiai Fawaid. Ini seakan-akan isyarah bahwa santri Sukorejo yang punya hubungan baik dengan Kiai Fawaid seperti nadhaman wa fawaidu maulana jumalun lisuruhil anfusi wal muhaji. Tenang tadi santri Sukorejo. Jadi orang yang kemudian pandai mengambil faidah, manfaat yang begitu banyak tak terhitung, ya, ini akan melapangkan jiwa. Ya, seperti binatang ternak yang digembalakan di padang luas, dia akan merasa lepas, lega, menemukan
rezekinya. Maka jiwa kita yang terkungkung oleh suatu keadaan yang sempit, keadaan yang sulit, dengan pandai mengambil makna di balik suatu peristiwa, insya Allah bagaikan lisuruhil anfusi wal muhaji, jiwa ini terlepas, bebas, menghirup kebahagiaan yang segera datang. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita meyakini bahwa memang manusia diuji oleh Allah, maka sesama santri Sukorejo harus saling tegang rasa, toleransi, saling menguatkan, mengokohkan dalam perjuangan. Meskipun dalam kenyataannya ada yang diberi tugas yang mungkin tempatnya, posisinya begitu strategis, fasilitas yang mudah. Sementara ada santri Sukorejo yang tugasnya berat, terpencil, sulit, atirakat, nengi tengah alas, muka pesantren, berbagai macam ya. Rizkinya ada yang diperluas oleh Allah agar menjadi orang yang bersyukur, tetapi ada yang kemudian dikurangi rizkinya sebagai proses kesabaran. Maka peganglah prinsip wal khalqu jami'an fi yadihi fadhawu sa'ati wa ma'aishuhum wa awakibuhum laysat hikamun nusijat biyadin hakamat thumman tasajat, bahwa semua itu bagaikan satu pakaian yang dirajut, ditenun, satu benang dengan benang lainnya saling berhubungan. Hikmahnya ini kenapa begini? Agar supaya saling membantu. Yang diberi kemudahan, fasilitas, bantu saudara-saudaranya, tongkel huru, sopaja, eba gempang. Perhatikan mereka. Ini wasiat dari Kiai As'ad. Bagaimana juga memperhatikan bab masalah perekonomian. Tetapi kenyataan manis, pahit, ya, siang, malam, nimur, nimbara, seneng, susah, itu pasti ada perputarannya. Tetapi prinsip yang harus dipegang oleh santri Sukorejo, dan ini sebenarnya semua orang-orang yang beriman, ketika menghadapi segala fenomena itu, fa'idhak tasadat thumman arajat fabimuqtasidiw wabimun syahidat bi'ajaibiha qamat bil amri ala waridam biqada'illahi haji fa'ala. Jawabannya terletak pada waridam biqada'illah, ridalah kepada Allah, keputusan apapun ya, coba becek. Ini iman. Maka digambarkan oleh Kiai Bisri Mustafa, ridha itu bagaikan lingkaran bulat, pabungkol ke pangiran, maksudnya ridha yang bulat. Tetapi ridha itu fa'ala markuzati fauji, letakkan, masukkan pada titik tengahnya, jangan sampai kemudian doyong ya. Fauji, condongkan, doyongkan pada titik tengahnya, jangan ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah, sehingga keriduannya masih tidak utuh. Saya ridho, tapi gimana ya? Jangan pakai tapi. Ridho, belajar pada simbol lingkaran itu. Fa'ala markuzatihi fa'uji. Kemudian yang terakhir, bekal untuk santri Sukorejo menghadapi segala fenomena, dinamika kehidupan ini adalah merawat hubungan baik, hubungan ruhani dengan para almarhumin agar tersambung kepada orang-orang saleh, para arifin billah,
para aulia, kekasih Allah, hingga bersambung pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kemudian kita diajarkan tawassul kepada para orang-orang yang istimewa dari Nabi, para sahabat, keluarga Nabi, para wali-wali salihin seluruhnya. Salawatullahi alal mahdi wa Abi Bakrin fi siratihi wa lisani maqalatihi lahij wa Abi Hafsin fi qissati sariyatal وأبي عمرو ذي النورين المستحيي البهجي وأبي حسن وفى بسحائبه الخلوج وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج وصحابتهم وقرابتهم إثر بلا عوج وعلى تبعهم العلماء يا رب بهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وارحم يا أكرم من رحما واختم عملي لكن بجودك معترف فاقبل وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي. Insyaallah segala kesulitan, segala hal yang menjadi ujian, memberatkan pikiran, menyesakkan dada, tanfariji, akan usai, akan segera berlalu pergi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. Kami ucapkan kepada Iksas seluruh Nusantara, barakallahu fikum wa fi umrikum wa fi juhdikum, usia yang barokah, terus mengabdi tanpa batas dengan semangat ruh pengabdian dan perjuangan untuk kemaslahatan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.